saya Fitri selaku host Kaki Tanah Papua. Terkait supervisi kelas, apakah guru-guru sudah menggunakan 9 komponen literasi dalam pengajarannya? Mungkin Ibu Desi bisa menceritakan sedikit terkait supervisi sekolah yang kemarin sudah dilakukan. Tim Kaki kemarin sudah melakukan supervisi di 9 sekolah. Kebetulan saya sendiri mendapatkan 5 sekolah yang saya supervisi atau monitoring tentang pojok baca juga ya teman-teman. Yang pertama ada SD Negeri 14 Kota Sorong, lalu yang kedua ada SD Negeri 1 Kota Sorong, lalu ada SD Negeri Al-Jihad, SD Negeri 32 Kota Sorong, dan yang terakhir SD Negeri 2 Kota Sorong. Jadi Ibu Fitri kemarin selama saya melakukan supervisi kelas, sebenarnya banyak temuan-temuan yang menurut saya itu ada yang sudah berkembang secara baik, ada juga yang mungkin belum yang seperti kita harapkan gitu. Yang pertama di sini saya akan ceritakan dulu mengenai pojok baca. Jadi di beberapa sekolah ya, ada sekolah yang memang pojok bacanya itu sudah seperti yang kita harapkan begitu. Tetapi ada satu sekolah yang sama sekali belum membuat pojok baca. Kemarin saya sudah sampaikan kepada kepala sekolah kenapa belum ada pojok baca. Alasan dari sekolah tersebut bahwa sekolahnya itu terkena banjir besar di SD 32 Kelasaman. Mereka berjanji ya kepada saya, kepada pengawas juga, pengawas sekolah waktu itu kebetulan ada Bapak Dekron waktu itu yang ikut saya di SD Negeri 32. Kepala sekolah dan gurunya berjanji bahwa untuk tahun ajaran baru mereka akan membuat pojok baca. Bahkan bukan cuma di 1, 2, 3 kelas, tapi kalau bisa semua kelas mereka akan membuat pojok baca seperti itu. Dan mereka juga akan mencari cara untuk mengantisipasi kalau banjir itu datang, bagaimana supaya buku-buku itu tetap terselamatkan. Yang kedua mengenai pengambilan instrumen IKG atau supervisi di kelas kemarin. Jadi dari yang saya lihat, saya supervisi bersama pengawas ya, di 5 sekolah itu memang sudah ada sekolah itu yang itu lagi yang seperti kita harapkan Bu Fitri. Jadi selama ini kan kita berharap bahwa 9 komponen literasi ini bisa diterapkan di sekolah itu, dimasukkan ke dalam tematik yang selama ini mereka sudah ajarkan di sekolah. Jadi bukan komponen literasi ini berdiri sendiri di kelas begitu, maksudnya pengajarannya sendiri, tidak, tetapi mereka sudah mengkombinasikan antara tema hari itu yang mereka ajarkan dengan komponen literasi yang kita selama ini kita latih kepada mereka begitu. Kemarin ada beberapa sekolah memang yang saya rasa sudah bisa kita bilang alhamdulillah sudah sangat baik sekali ya Bu Fitri. Ada di SD Negeri 2, rata-rata gurunya sudah hebat sekali pokoknya. Lalu ya sesuai dengan harapan. Lalu yang di SD Negeri 32 tersebut ada ibu guru kelas 1 yang memang sudah katanya sih guru favorit gitu di sekolah. Ya, ada di SD Al-Jihad. Nah, yang menarik nih teman-teman, kemarin waktu supervisi yang pertama di Negeri Al-Jihad itu guru-gurunya mungkin bisa dibilang masih kurang ya, masih kurang dalam penerapan literasi ke anak-anak, ke pembelajaran. Tetapi saat kemarin saya melakukan supervisi yang kedua kali, alhamdulillah sekali Ibu Fitri, jadi guru-gurunya sudah berubah, bukan berubah, maksudnya sudah sudah peningkatannya pesat sekali. Jadi yang dari awalnya itu istilahnya belum seperti yang kita harapkan gitu ya. Kemarin itu mereka sudah mencoba, itu tadi yang saya bilang, mengkombinasikan materi literasi dengan materi pengajaran kurikulum merdeka yang mereka ajarkan selama ini. Itu menurut saya sebuah pencapaian yang saya merasa ikut senang begitu dengan pencapaian sebagai itu gitu. Iya, sebagai kita sebagai praktisi literasi. Lalu ada juga beberapa sekolah nih yang saya temukan itu guru kelas 1, 2, 3-nya itu pindah begitu. Apa alternatifnya nantinya kalau misalnya guru-guru yang pindah itu tadi? Ada rencana dari kepala sekolah akan memberikan pelatihan kepada guru baru tersebut dari dua teman guru yang sudah
Ya sudah kita latih waktu itu. Kalau saya sendiri itu sudah melakukan supervisi di 4 sekolah. Yang pertama itu di SD Negeri 17 Kota Sorong, yang kedua SD Negeri 15 Kota Sorong, SD Negeri 36 Kota Sorong, dan SD Al-Irsyad Kota Sorong. Itu saya melakukan kegiatan untuk supervisi pojok baca dan untuk supervisi IKG atau instrumen kinerja guru. Untuk dari 4 sekolah tersebut, tanpa ada bantuan, belum ada bantuan dari pihak terkait pun, sekolah sudah melakukan atau membuat pojok baca tersebut dari swadaya sekolah. Tetapi ada satu di SD Negeri 36, kalau nggak salah, di SD 36 Kota Sorong itu ada satu kelas yang digunakan untuk 2 pembelajaran, yaitu kelas 1 dengan kelas 2. Jadi sehingga kelasnya bergantian gitu Bu Desi. Jadi nanti kalau misalnya kelas 1 sudah selesai melakukan pembelajaran, diganti kelas 2 gitu. Saya tanya terus gimana untuk penggunaan pojok baca ini, jadi bergantian gitu. Terus untuk menyusunnya bagaimana? Untuk membuatnya kita bareng-bareng Bu, jadi membuat pojok baca itu sama-sama gitu. Jadi antara guru kelas 1 dengan guru kelas 2 itu berpartisipasi untuk sama-sama membuat pojok baca tersebut dengan dana dari swadaya sekolah gitu. Untuk terkait IKG, instrumen kinerja guru, yang sudah saya lakukan di kelas 1, 2, dan 3 di 4 sekolah tersebut, memang untuk penyinkronan atau kombinasi antara kurikulum K13 dengan literasi itu memang sangat luar biasa sekali. Guru-guru sudah membuat RPP-nya masing-masing untuk setiap pengajarannya, dan kebetulan kemarin memang ada salah satu guru yang di SD 15 Kota Sorong kalau tidak salah, itu ada satu guru yang memang menggunakan kurikulum merdeka. Jadi untuk kurikulum merdeka dengan komponen literasinya itu masih ada yang kurang sesuai. Dalam artian di sini komponen yang diajarkan kepada guru itu kepada anak-anak itu adalah komponen kosakata, tetapi guru mengajarkannya tidak mengenalkan kepada anak-anak terkait kata kerja, kata benda, kata sifat, dan kata tanya itu tadi. Tetapi di sini guru hanya memberikan teks saja gitu. Kemudian ada guru kelas 3, beliau ingin mengajarkan kepada anak-anak terkait berbicara. Nah, komponen berbicara kepada anak-anak. Tetapi yang diajarkan justru itu kan sebenarnya kalau misalnya yang sesuai itu kan komponen berbicara anak-anak masing-masing satu, di mana dia diajarkan untuk berdeklamasi puisi, berdoa, terus kemudian berpresentasi ya. Itu yang seharusnya diajarkan kepada anak-anak. Al-Irsyad kalau nggak salah dengan SD 36 Kota Sorong itu belum membuat portofolio teman-teman. Jadi sebenarnya untuk portofolio siswa itu sangat penting sekali, dalam artian untuk menampung atau mendokumentasikan tugas-tugas siswa tersebut agar lebih terdokumentasi dengan baik. Sebenarnya itu memudahkan guru-guru, iya benar. nantinya supaya pada saat penilaian di akhir semester tugas-tugas itu tadi bisa menambah untuk nilai-nilai dari siswa tersebut ya Bu Desi ya. Di Al-Irsyad juga ada nanti satu guru yang akan pindah. Ada beberapa kelas yang belum membuat poster kesepakatan kelas. Oke, kalau misalnya terkait kesepakatan kelas tadi, sebenarnya di sekolah yang saya supervisi itu saya teringat ada di SD 17 kalau nggak salah, itu di kelas 1 itu belum ada poster kesepakatan kelas. Nah itu belum ada kemarin, tetapi pada saat penilaian IKG-nya ada kepala sekolah dan ada guru-guru juga sudah saya sampaikan memang kesepakatan kelas itu memang sangat penting sekali, karena memang itu merupakan poin menempelkan pesan pagi grade 17 kalau nggak salah, itu ibu guru kelas 2. Beliau itu menempelkan pesan pagi, tetapi kok nggak digunakan. Saya memberikan evaluasi kepada guru, saya bertanya, Ibu, tujuan dari pengajaran hari ini apa? Dia itu mengajarkan tentang anak-anak menulis, persiapan menulis dengan menggunakan senam itu. Memang menggunakan senam jari itu ya. Tetapi saya tanyakan kepada beliau, terus pesan paginya ini untuk apa? Saya bilang begitu. Iya Bu, saya lupa. Ada beberapa guru yang sudah kami rasa mungkin cukup berhasil dalam pembelajaran di kelas. Antara komponen literasi itu tadi 9 komponen literasi sudah dimasukkan ke dalam RPP ya Ibu Fitri ya. Merupakan pencapaian sudah seperti kami harapkan, tetapi ada beberapa guru yang memang masih bingung. Nah ini yang bikin kita galau nih Bu ya. Ada beberapa guru
yang masih kebingungan begitu dalam menyingkrongkan atau memasukkan itu tadi. Bahkan kemarin ada temuan, ada beberapa guru yang salah begitu. Iya. Apa yang dimasukkan komponen apa, padahal yang diajarkan tidak seperti itu. Sesuai dengan tema. Menurut Ibu Fitri itu bagaimana ya kira-kira? Harapan kami supaya nantinya ada kegiatan yang bisa mendukung agar guru-guru tersebut bisa memasukkan atau menyingkronkan antara komponen literasi tadi dengan kurikulum yang digunakan di sekolah itu tadi sebenarnya. Permainan atau lagu-lagu literasi, betul kan? Iya. Nah, ternyata supaya anak semangat gitu. Ternyata saat mereka gurunya mengajak, mari anak-anak kita bernyanyi. Anak-anak sudah semangat bernyanyi. Ternyata sampai di tengah-tengah gurunya lupa dengan lagunya, lupa lirik begitu. Oke, dari instrumen kinerja guru yang kita supervisikan ke sekolah yang sudah kita sebutkan tadi, Bu, memang ada poin-poin terkait disabilitas dan positif disiplin yang memang harus diterapkan di sekolah. Ada temuan sedikit dari 4 sekolah yang saya supervisi terkait positif disiplin ini. Masih ada guru yang menggunakan hukuman tanpa mengenalkan hukuman bahwa bisa digantikan dengan konsekuensi logis. Dalam artian kesalahan siswa itu yang tidak seharusnya, seperti mungkin siswa mencoret meja, tetapi siswa diminta untuk berdiri di lapangan, hormat bendera, itu tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan, dengan kesalahan apa yang dia lakukan. Tetapi hukumannya melebihi dari apa yang siswa itu lakukan gitu. Makanya sedikit saja guru masih perlu menjelaskan kepada anak-anak terkait apa itu hukuman sebenarnya, hukuman itu bisa digantikan dengan apa, sehingga konsekuensi yang diberikan kepada anak-anak itu sesuai dengan kesalahan yang mereka buat gitu. Kalau Bu Desi mungkin ada temuan di sekolah Ibu terkait hukuman atau positif disiplin. Oke, kalau dari 5 sekolah kemarin yang sudah saya supervisi, sepertinya tidak ada, Ibu Fitri ya. Gitu. Oke, teman-teman, terkait disabilitas ini ada memang. Ya. Dari 5 sekolah yang kemarin saya sudah supervisi, memang ada. Tetapi sebagian besar karena kita melakukan monitoring kemarin di Kota Sorong ya. Di Kota Sorong itu sudah ada sebuah sekolah luar biasa begitu. Dan SLB. itu SLB, dan itu letaknya memang di tengah kota. Kebanyakan dari sekolah-sekolah yang ada siswa yang disabilitas tersebut, kebanyakan sudah pindah begitu Bu Fitri ke sekolah yang SLB tersebut begitu. Tetapi ada memang temuan saya di 2 sekolah. Yang pertama di sekolah SD 14 Kota Sorong ya, ada memang anak yang kesulitan belajar. Sebenarnya itu mungkin bisa kita bilang masuk disabilitas. Ada seorang anak matanya itu sudah, kalau dibilang minus itu minusnya mungkin sudah parah begitu ya, karena kacamata yang dipakai itu sudah tebal sekali. Memang orang tuanya siswa tersebut ya, siswa itu tersebut perempuan, sangat memperhatikan begitu. Jadi anak itu memang setiap hari diantar ke sekolah, diperhatikan duduknya, lalu dibawa periksa ke dokter itu rutin. Jadi anak itu memang bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Saya sempat berbincang dengan anak tersebut. Saya bertanya, apakah bisa mengikuti pelajaran dengan baik dengan keadaan seperti itu ya? Anak itu berkata bahwa kalau dia melepas kacamatanya, memang sama sekali dia tidak bisa lihat begitu Ibu. Kabur yang parah begitu. Tapi kalau dia memakai kacamatanya dengan baik, bisa mengikuti pelajaran begitu. Jadi saya rasa juga dengan disabilitas itu harus memang ada dukungan dari orang tua. Ya, dari sekolah juga. Lalu yang kedua ada di kelas 3. Siswa tersebut mengalami kesulitan belajar ya. Tetapi gurunya juga sangat memperhatikan siswa tersebut. Jadi kalau siswa tersebut di kelas itu mungkin istilahnya lambat dari teman yang lain, karena itu tadi kesulitan belajar itu tadi, gurunya selalu mendampingi. Jadi caranya begini Bu Fitri, anak-anak kelas 3 di SD 14 itu kan masuknya siang jam 12. Anak itu diminta untuk datang jam 11 siang. Gunanya untuk apa? Jadi gurunya juga masuk jam 11 siang. Nanti guru dan anak tersebut akan
apa namanya Bu Fit ya, belajar mandiri gitu dengan guru. Jadi gitu. bimbel kayak Iya bimbel seperti gitu. bimbel begitu, tapi bimbel sukarelawan dari guru untuk supaya anak itu bagaimana tidak terlambat di dalam kelas. Ada siswa yang mungkin dia bisa dibilang autis begitu. Kebijakan kepala sekolah tidak apa-apa anak itu ada di sekolah tersebut. Orang tua siswa tersebut datang ke sekolah. Apa yang dia lakukan? Dia duduk bersama anaknya di belakang. Dia mengajari anaknya menulis. Mungkin menulisnya tidak seperti anak-anak yang lain yang banyak begitu, tidak. Tapi mungkin menulis huruf, menggambar yang mungkin bisa diikuti oleh anak tersebut. Sesuai dengan moodnya anak. Jadi memang benar saya bilang, wah ini memang sinkronisasi antara guru, kepala sekolah dan orang tua ini memang benar-benar hebat begitu. Dengan siswa yang disabilitas untuk bisa sama-sama merangkul bahwa disabilitas juga itu memiliki kesempatan yang sama benar. untuk belajar. Tetapi kesulitannya di situ gitu. Harapannya memang ada pelatihan terkait inklusi, itu tadi pendidikan inklusi, supaya nantinya sekolah itu memang benar-benar siap untuk bisa menerapkan antara siswa yang disabilitas dengan siswa yang normal sama-sama belajar di situ bersama-sama. Dari apa yang sudah saya dan Ibu Desi ceritakan, harapannya bisa menjadi semangat. Mereka berharap bahwa kegiatan monitoring atau supervisi ini terus berlanjut begitu Bu Fitri. Replikasi ke depannya untuk sekolah-sekolah yang belum mendapat pelatihan literasi begitu. Guru-guru yang ada di rumah, saya sampaikan sekali lagi bahwa kalau anak itu di kelas sudah bisa menjawab dengan baik, jangan lupa diapresiasi ya. Jadi kemarin ada beberapa dari sekolah itu yang anak itu sudah maju tapi ibu gurunya diam aja. Jangan gitu ya, harus ada apresiasi. Mungkin ada tepuk salut atau tepuk tangan untuk anak tersebut ya. Jangan lupa tetap semangat untuk kemajuan literasi di tanah Papua. Saya rasa untuk perbincangan kali ini sudah cukup. Nantinya harapannya seperti yang sudah kami sampaikan. Salam literasi. Dadah.